Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Jumpa lagi dulur bersama saya Wijaya Kusuma, tetap di Mulia Channel. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, tentunya untuk memberikan support channel ini. Oke dulur, pada kesempatan kali ini tetap saya doakan semoga sahabat Mulia Channel dimanapun panjenengan berada selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini kita akan mengulas yaitu tentang tanda-tanda orang yang memiliki pendamping khodam yang berenergi negatif. Simak videonya sampai selesai supaya tak gagal paham. Menurut Primbon Jawa, terdapat beberapa orang yang didampingi khodam pendamping berenergi negatif atau energi jahat. Menurut kitab Primbon Jawa kuno, orang-orang ini dapat memancarkan aura manis yang dapat memikat berbagai macam jin dan makhluk halus. Dikatakan dalam kitab Primbon, aura yang dipancarkan oleh tubuh orang tersebut sangatlah disukai oleh makhluk halus, sehingga dimanapun dia pergi akan ada saja makhluk halus yang mengikutinya. Apabila seseorang yang ditempeli ataupun diikuti oleh jin atau makhluk halus ini dan tidak menyadarinya dalam waktu yang lama, maka yang terjadi adalah entitas gaib tersebut akan merasuk ke dalam tubuh dan akan menjadi seperti khodam pendamping. Kemudian yang menjadi masalah adalah apabila ternyata jin yang menempel ataupun yang menjadi khodam pendamping tersebut memiliki energi yang jahat atau negatif. Ini akan membawa dampak buruk pada kehidupannya, bahkan bisa menghantarkannya pada jurang kehancuran. Berikut ini adalah beberapa tanda orang yang punya khodam pendamping berenergi negatif dan jahat menurut Primbon Jawa. Tanda yang pertama, sering meninggalkan ibadah. Tanda orang yang memiliki khodam pendamping berenergi negatif dan jahat adalah mulai dari meninggalkan ibadah. Khodam pendamping atau jin yang memiliki energi negatif tentunya tidak suka dengan segala aktivitas yang berhubungan dengan Tuhan. Dia akan membisiki dan membuat orang yang ditempelinya menjadi malas beribadah. Dan meskipun orang tersebut membulatkan tekadnya untuk pergi ke tempat ibadah, sang khodam jahat pun tidak akan menyerah begitu saja. Dia akan membuat orang itu menjadi ngantuk, lemas, dan capek, sehingga tidak akan bisa berkonsentrasi dalam beribadah. Pada kasus yang sudah parah, maka orang yang memiliki khodam pendamping negatif ini akan menunjukkan sikap tidak suka dan bahkan memusuhi para pemuka agama. Dan ketika hidup mereka dalam masalah, maka mereka akan mencari solusi di luar jalan Tuhan, seperti ke dukun untuk meminta pesugihan. Tanda yang kedua, pikiran yang jahat. Orang punya khodam pendamping energi negatif dan jahat biasanya memiliki pikiran jahat. Mereka sering menyakiti diri sendiri dan juga orang lain. Seseorang yang sudah menyatu dengan khodam pendamping berenergi negatif secara fisik tidaklah kelihatan, namun pada level tertentu dia akan bisa kehilangan kontrol dan logikanya sebagai manusia. Pada umumnya orang yang normal akan menyadari batasan-batasan tertentu yang tidak boleh dilanggar meskipun apapun kondisinya. Berbeda dengan orang yang memiliki khodam negatif atau jahat, di mana mereka sering tidak bisa mengendalikan emosi dan amarahnya. Beberapa orang yang dipengaruhi dari khodam negatif ini lalu mendengar bisikan-bisikan gaib yang menyuruhnya untuk mencelakai dirinya sendiri atau orang lain. Tanda selanjutnya, sering mimpi buruk. Menurut Primbon Jawa, orang yang punya khodam pendamping namun berenergi jahat atau negatif seringnya mendapatkan mimpi buruk yang berulang. Ketika Anda memiliki khodam yang berenergi jahat, maka dia akan selalu berusaha untuk menguasai wadah batin atau wadah spiritual Anda,
termasuk alam bawah sadar. Akibatnya, Anda akan sering mengalami suatu mimpi buruk yang berulang, seperti sering mimpi dikejar hantu, mimpi berhubungan badan dengan orang yang tidak dikenal, mimpi didatangi sosok yang sudah meninggal, namun dengan wajah mengerikan dan lain sebagainya. Tanda selanjutnya, senang melakukan kegiatan yang maksiat. Tanda orang yang punya khodam pendamping berenergi negatif lainnya adalah senang melakukan kegiatan yang maksiat. Perbuatan-perbuatan maksiat kriminal atau apapun itu yang melanggar larangan agama juga menjadi makanan dari makhluk-makhluk gaib negatif tersebut. Hal itu menyebabkan seseorang akan merasa kecanduan dan terus-menerus melakukan perbuatan maksiat yang sama. Selama energi negatif itu masih melekat padanya, sifat maksiatnya akan tetap selalu kambuh. Tanda selanjutnya, menderita penyakit non-medis. Tanda orang punya khodam pendamping berenergi negatif lainnya adalah menderita penyakit non-medis. Penyakit non-medis ini timbul sebagai akibat dari perlawanan energi tubuh dengan energi negatif dari jin atau khodam jahat tersebut. Selain itu, juga disebabkan oleh kelelahan fisik dari sebagai teror gaib yang menyerang. Dan apabila penyakit non-medis ini tidak segera dicarikan solusi, maka akan benar-benar berubah menjadi penyakit medis kronis. Pada jin atau khodam yang energi negatifnya sangat besar dan kuat, mereka akan bisa menyakiti secara fisik dari orang yang bersangkutan. Hal ini ditandai seperti timbulnya luka gores, bekas sakaran atau luka biru lebam yang tidak jelas asalnya. Demikian dulur, itu tadi sekilas ulasan tentang beberapa tanda orang yang memiliki khodam pendamping energi jahat menurut Primbon Jawa. Mudah-mudahan ulasan ini bisa bermanfaat buat sahabat mulia channel dimanapun panjenengan berada. Dan mungkin ada kesalahan dalam saya membawakan ulasan ini, tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari lestarikan budaya kita. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.